Ya, kembali lagi ke channel GP22. Kali ini kita mau ngelanjutin bahas smartwatch dari Xiaomi S1 Active. eh karena ada yang nanya bahas menu intervalnya dong gitu. Terus ada satu lagi yang nanya, ini sudah ada storage-nya belum, bisa nyalain musik tanpa HP enggak gitu. Yang pertama, ini ada storage-nya 2 GB ya, ada storage-nya 2 GB. Terus dan bisa diisi musik, bisa, tapi dia tetap butuh player. Nah, di sini tuh mana ya, sebentar, saya kagok kalau yang ditunjukin itu ininya. Ini menu device, terus kita geser. Nah, di sini itu ada music ya kan, tuh ada 2 GB dia ya kan, ada 2 GB. Tapi ya ini bisa ditambah lagu ya, itu mau import musik segala macam. Tapi jam ini butuh player, smartwatch ini butuh player, dia nggak bisa serta merta play dari jamnya ini. Sedangkan kalau kita geser di sini not playing, dia hanya interface dari HP ke jam, bukan jamnya itu sendiri. Oke, jadi kita di sini harusnya masuknya ke apps. Nah, available-nya apa? Di sini thread. Nah, ternyata adanya Note, My Tuner sama Sudoku. Selain itu tidak ada player musik. Akhirnya ya sia-sia. Musik yang kita masukkan ke dalam jam ini juga nggak bisa di play. Itu yang pertama. Yang kedua, inti dari video ini, menu interval. Oke, jadi saya juga udah mulai sering latihan interval. Itu caranya begini, auto running, terus ini ada gear ya, malah di itu ya, ada gear, kita pencet, terus goalnya apa. Sebentar, ini saya balikin dulu. Kalau saya latihan harian itu biasanya saya 5 kilo aja cukup daily. Kalau weekend saya 10k, itu minimal 10k. Nah, jadi dia nanti ada reminder, atau mau berdasarkan waktu, durasi waktu, bisa gitu. Jadi tergantung kita sibuk gak orangnya, harus tepat waktu nggak. Tapi kalau ternyata 5 kilonya kita lari itu bisa dibuat 30 menit kan, artinya kita lebih cepat dari waktunya itu. Nah, open goal di sini kita bisa pilih itu kan. Terus nah, intervalnya kita on kan. Nah, ada pertanyaan, menyalakan interval training akan mematikan workout goalnya. Jadi goalnya yang tadi itu kita nggak berlaku. Di sini ada interval nyala, terus warm up. Kita ada pemanasan. Pemanasannya itu tidak dibatasi. Mau 5 menit, mau 10 menit boleh, mau 7 menit. Terserah. Warm up-nya itu terserah kita. Nah, terus trainingnya mau berdasarkan waktu atau jarak. Nah, kalau saya lebih suka jarak, 1 kilo misalnya. Atau nah, ini bisa bisa satu angka di belakang koma ya, penambahannya tiap 100 meter. 1 kilo. Terus restnya mau berapa menit gitu. Nah, tuh per 30 detik ya. Ya biasanya 2 menit. Terus mau berapa set? Ya kan? 5 set misalnya. Berarti kalau 5 kali 1 kilo berarti kan 5 kilometer, sama restnya itu 4 kali. Nanti ada cooldown. Nah, cooldown ini bisa diperlukan, bisa enggak. Tapi kalau saya tetap saya hidupin. Nah, ini nggak bisa dimatiin ternyata. Dan durasi cooldownnya juga tidak dibatasi, sama seperti warm up gitu. Nah, nanti misalnya seperti apa sih kalau interval ya kan.
Kita tunggu dulu sinyal GPS-nya. Biasanya kalau di dalam rumah gini agak susah. Nah, nih dapat. Dia akan countdown. Nah, seperti ini itu. Dia nggak ada batasan waktunya, terus kita skip lah. Nah, ini dia akan hitung mundur ya. Jadi kalau kita berlari itu, dia akan hitung mundur. Itu. Sambil ada monitor tuh KM behind-nya berapa. Nah, ini karena saya berhenti dikiranya nggak latihan tuh heart rate-nya berapa. Seperti itu. Terus kita skip lagi, rest 2 menit tuh. Lagi training lagi 2 menit lagi, training 2 menit lagi. Seperti itu terus. Nah, ini training yang terakhir, terus cool down seperti itu ya. Nanti ini kita bisa delete karena apa namanya, too short to record. Oke. Nah, tapi kita bisa lihat karena saya sudah beberapa kali latihan interval, hasilnya seperti apa sih gitu kan. Sebentar, saya itu terakhir ya, nah ini seperti ini. Jadi kalau interval itu saya ambil 1 km 1 kali perjalanan bolak-balik, berarti 5 kali bolak-balik. Dan ini cari yang cenderung flat atau elevasinya tidak terlalu ekstrim. Nah, ini kalau ini akumulasi total ya. Jadi rest 2 menit itu saya jalan kaki, terus habis itu lari, terus jalan kaki lagi, terus lari lagi, seperti itu. Nah, nanti keluar detailnya seperti ini tuh. Warm up 7 menit, kemudian training 1 km dapat average pace nya, terus habis itu jalan kaki dapat berapa meter itu, terus lagi training lagi seperti itu sampai 5 kali. Ini yang kelima nih, sampai 5 kali terus cool down. Di sini ada heart rate-nya ya, abaikan aja kalau ini terlalu tinggi. Namanya juga apa, atlet amatir, bukan atlet profesional gitu. Tapi ini bener-bener mewakilkan bentuk latihannya ya, interval. Jadi warm up slow, kemudian tinggi, kemudian slow lagi, tinggi lagi, slow, seperti itu 5 kali seperti itu. Kemudian kalau ini pace per kilometer totalan kita lari, bukan yang ini, beda lagi sama yang di atas tadi. Nah, ini beda lagi. Kalau ini kan 1 kilometer, terus restnya berapa. Nah, ini kalau di total kan 7,33. Nah, ini breakdownnya dari 7,33 km tadi tuh. Jadi 5K saya kalau ibaratnya mau diakumulasi dari warm up, terus mulai interval, terus habis itu rest interval, itu dapat 5K pertama itu 29 menit. Cadence-nya 155, average maksimumnya di 216. Nah, ini straight-nya maksimalnya segini, average-nya segitu ya. Terus ada altitude. Nah, ini ada training experience. Ini bisa kita jawab, bisa enggak. Nah, tuh Xiaomi Watch S1 Active. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya share. Kalau ada pertanyaan lagi, apalagi yang mau didetailin dari latihan larinya yang kita pakai jam ini, itu apa yang bisa di share, bisa tanya. Ya, ini kondisi jamnya kepentok-pentok, yang ada malah bekas sidik jari ya, apa, kena minyak segala macam, keringet. Ini coba saya lap lagi.
Ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, sama di-share ke teman-teman yang butuh informasi tentang jam ini. Oh ya, jam ini kalau di online sudah nggak ada ya. Di Tokopedia udah nggak ada. Tapi saya di offline store-nya Xiaomi saya belum ngecek lagi. Tapi yang jelas sudah ada S3 atau S2 Pro yang lebih tinggi dari ini dan harganya jelas lebih mahal. So far ini worth it. Yang belum mampu beli Garmin atau Coros atau Polar atau Santo itu ini sih lebih masuk akal. Oh iya, satu lagi saya mau ngasih tahu biar coba ya. Xiao aktif Polar ini lucu. Saya iseng aja pernah coba bandingin antara jam, misalnya bingung nih kalau mau beli Garmin 265 atau Polar ya, atau Coros Pastry misalnya atau apa gitu. Saya iseng aja Xiaomi Watch S1 Active itu kalau dibandingin sama Polar Pacer tuh secara poin tuh bagus mana. Ternyata kalau kita udah punya ini nggak usah buru-buru ganti jam lari deh. Ini kan smartwatch ya, terus ini ada jam lari nih ceritanya. Ternyata Polar Pacer itu poinnya aja 53, Xiaomi itu 70 gitu loh. Nah, di sini secara harga aja jauh ya kan, iklannya macam-macam tuh. 70 dapat dari mana? Desain, sensor, activity trackingnya memang kalah, tapi connectivity, baterai, feature, app software ini menarik. Jadi nggak selalu yang mereknya bagus itu menang ya. Itu jangan lupa like, subscribe, di share. Terima kasih telah menonton. Wiu.